Ajarin sejak anak ya bisa lihat sejak panca inderanya aktif. Walaupun belum dikasih nama, tapi mulai dinamakan, diajarkan sebagai keharusan, dibentuk perilaku. Sejak umur berapa sih Bu anak-anak ini dong? Dong itu bahasa Indonesianya apa ya? Dong. Paham Iya, dengan kalau per etika. teori, kalau per teori, kalau yang contohnya itu bisa diajarkan sejak dia belum bisa ngerti apa-apa, Mas. Jadi contohnya itu, contoh perilakunya itu bisa Hmm, diajarkan hmm. sejak dia udah bisa jalan sendiri, sejak dia udah bisa Oke, lari-lari ya. ya. Jadi sekitar umur 3-4 tahun gitu, Hmm, dengan cara orang tua mencontohkan. Nah, tapi kalau yang ilmunya, kalau ngajarin mesti begini nak, hmm, bilang hmm. terima kasih dan sebagainya itu baru setelah dia sekolah dasar gitu kan. Jadi pelajaran etika itu tidak diperoleh setelah dia masuk sekolah dasar, jadi sekitar umur 6 tahun. Tapi penerapannya itu kan dia bisa lihat dari dia Ya. masih belum bisa apa-apa. Kayak misalnya kalau ayah Oke. ayah selalu kalau misalnya mau orang semua mau pergi gitu, ayah selalu bukakan pintu mobil misalnya gitu kan ya. Hmm, hmm. Ayah selalu bukakan pintu duluan, ayah selalu yang kunci pagar misalnya gitu kan ya. Ya, Nah, ya. anak kan ngelihat. Nah, dia belajar. Begitulah jadi seorang laki-laki, misalnya gitu Oke. kan. Jadi ya begitulah seorang gentleman bersikap. Misalnya Hmm, dia bawa orang tuanya turun dari mobil, maka hmm. dia akan ke belakang bantu ibunya atau nenek turun. Dia tuntun, misalnya gitu kan. Kemudian dia sampai aman tuh nenek masuk ke dalam Ya. rumah, misalnya baru dia tutup pintu kayak gitu-gitu kan. Hmm, Itu hmm. kan diajarin sejak anak ya bisa lihat sejak panca inderanya aktif. Walaupun belum dikasih nama, tapi mulai dinamakan, diajarkan sebagai keharusan, dibentuk perilakunya itu waktu sekitar umur 6 tahun, waktu dia masuk sekolah dasar. Karena pembelajaran norma, pembelajaran sifatnya dogmatis, itu harus berkaitan sama kemampuan nalar. Dan anak udah bisa nalar ya itu sekitar umur 6 Ya. tahun. Setelah masuk sekolah dasar kan otomatis juga ada peran dari lingkungan Ibu, sekolah dan teman-teman Lingkungan, gitu. Nah, betul. Ya, bagaimana betul. bagaimana untuk juga tetap memfilter ini nih agar si kegentlemanan yang sudah dilakukan diajarkan sejak kecil di rumah Jadi, nggak bias. nah, ini yang susah kan Mas. Mestinya kalau gurunya juga punya nilai itu bisa dikuatkan. Ya. Kan gitu ya. Biasa ada guru yang bilang, kamu anak laki, ya, bantu bantu dong, Hmm, misalnya gitu kan hmm, ya. hmm. Kamu anak laki, kamu mesti begini gitu ya. Nah, kalau guru bisa menguatkan begitu, perilaku gentleman ini akan terbangun. Tapi Oke. kalau misalnya teman-temannya malah bilang, aduh kamu kok ribet amat sih Iya. gitu kan ya. Heeh. Ya, kamu kok ribet amat. Ya hilang Mas. Nah itu Ya dia. hilang gitu Heeh, kan. Terus heeh. karena yang namanya proses ya, semua etika, semua perilaku beretika itu ngalamin proses Mas Daniel. Ya. Dan lingkungan itu sangat sangat relevan ya, sangat memberikan pengaruh. Hmm, Ada lingkungan yang menguatkan, tapi ada lingkungan yang kemudian menghilangkan. Kalau hmm, lingkungan yang menguatkan, kalau semua orang menghargai perilaku hmm, itu, wih, hmm, sopan banget kamu ya, gitu hmm. ya, wah hebat, ya gitu ya, wah ibu seneng nih sama anak sopan kayak Ya, gini, ya, misalnya gitu ya. ya. Nah itu akan bertahan. Tapi kalau, aduh kamu ribet amat sih kayak gitu aja kok, gitu Hmm, ya, itu hilang karena dia kan jadi malu, hmm, gitu kan, hmm. gitu. Nah tapi biasanya orang tua yang orang tuanya yang menanamkan cukup ketat, berarti anak-anak udah melihat di rumah Hmm. perilaku seperti itu sejak mereka lahir, ibaratnya gitu ya. Itu biasanya biarpun diejek orang, biarpun apa dia akan paling dia akan diem, tidak dia lakukan, tapi tidak hilang Mas. Nanti Oke. karena itu udah nempel Hmm, dari rumah hmm. kan. Tapi kalau yang misalnya orang tuanya di rumah tidak menanamkan, tapi cuma ngomong doang, dengan mudah itu bisa hilang.